Bro, jangan begitulah. Lo tahu kan itu dosa. Jangan lo lakuin. Sok suci banget lo jadi orang. Gak usah gitulah. Lo aja munafik. Sok-sokan nasihatin orang. Ini yang dimaksudkan ketika orang berikan nasihat, dia bukan sekedar mengelak, bisa marah. Itu yang disebut di Quran surah kedua ayat 7. Itu yang susah. Ya, makanya orang seperti itu diingatkan aja susah. Kalau sudah banyak berperilaku maksiat, menyimpang dari ketentuan, itu disebut dengan kafar namanya. Kafar. Baik ya, jamaknya disebut kafaru. Orang seperti itu kalau udah diingatkan susah. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam Tundirhum la yu'minun. Ku dengerin. Ya. Rubah. Sayang, cium. Gimana? Mau lagi nggak? Sayang. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku dari api neraka ke kepala kamu, khairun, lebih baik, min antamussa yada mura'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Dicolok dengan besi, ubun-ubunnya dengan besi lebih bagus daripada harus bersentuhan dengan wanita yang haram baginya untuk disentuh tangannya. Alamak, sentuhan aja segitu hukumannya, apalagi ciuman. Nak, aduh, itu bau bapak bentar nak. Bentarin lagi. Ayah yang kita anggap gak pernah bertanggung jawab sama kita, ya Allah. Kita gak pernah tahu bahwa dia telah mendoakan kita. Dia minta yang terbaik buat anaknya, Rabbi habli minas salihin. Saat itu kita belum tahu, kita cuma seonggok bayi merah yang bisa menangis saja. Apa kamu sadar? Ayahmu lelah merantau mencari rezeki, meninggalkan keluarganya. Ayahmu gak menyaksikan masa kanak-kanakmu karena kewajiban mencari rezeki. Dia akan cetak anaknya untuk menjadi anak yang sadar bahwa orang tuanya makin hari makin lemah, bukan makin kuat. Tidurlah di pahanya. Mintalah dibalur dengan doa seperti kita masih kecil dulu. Tangan mereka gemetar menanti kita untuk mengusap kepala kita. Kutimang kau dulu nak. Badanmu memanjang tak bisa kutimang, kau gendongku. Makin panjang badanmu tak mungkin digendong. Ku gandeng kau nak. Badanmu mulai meninggi menyusul ayahmu nak. Tak bisa ayah gandeng lagi. Ayah rangkul di pundakmu nak. Lama kelamaan kau makin tinggi, ayah yang kau rangkul nak. Lama kelamaan kau makin kuat, ayahmu membungkuk nak. Kau tuntun ayahmu nak, anak kecil. Satu saat kau temui ayahmu sakit, kau angkat ayahmu seperti ayah mengangkat kamu dulu nak. Satu saat pun kau akan memandikan ayah nak. Kenapa ya hari ini tuh kayak kecewa gitu sendiri, tapi gak ada sebab, pengen marah-marah gitu. Kenapa ya? Kecewa, sedih. Kadang-kadang nggak harus dikecewain orang, kecewa sendiri, nggak jelas. Tiba-tiba kecewa tiba-tiba kayak sedih aja. Pernah nggak sih sedih tapi nggak ada sebab? Tahu nggak kenapa? Hati kita itu diusik sama setan. Setan tuh emang senang musik hati. Dia tuh nggak musik fisik kita kecuali sesekali. Kayak misalnya ada guna-guna, itu kan fisik kan. Tapi yang sering banget dailynya dia tuh musik hati. Lo bete dong, marah dong. Dia kayak nyuruh emosi kita untuk kayak gitu-gitu, sehingga kita ada hari nggak ada yang bikin masalah tapi kita kayak sedih. Nah, gimana ngobatinnya? Satu doa, ya Jabbar. Itu panggilan orang yang sedang sakit hati. Jadi satu artinya untuk orang yang lagi dizalimi, satu lagi untuk orang yang lagi hatinya kayak sedih, kayak disakitin. Jadi intinya adalah panggil Allah kalau kita lagi sakit hati. Wah, dapat banyak uang hari ini nih, 10 juta bro. Tapi masih kurang ya. Gampang, tinggal cari lagi. Bodo amat. Perhatikan. Aina matakunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, kematian akan menangkapmu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun engkau berada di dalam peti yang kokoh dan kuat. Kematian tidak bisa ditawar. Sampai masanya kita akan mati, malaikat maut akan mencabut. 70 kali malaikat maut menatap mata kita, melihat wajah kita. Aku cabut nyawanya. Jangan dulu, kata Allah. Mungkin boleh jadi malam ini dia bertaubat. Mudah-mudahan yang pelaku dosa bertaubatlah engkau malam ini. Taubatlah sebelum malaikat maut mencabut nyawamu. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Nak, ambilin sajadah ibu bentar, ibu mau sholat. Bentar bu, ini mau chicken. Iya, mati. Nanti setelah dia tidak ada,
barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu, mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan rindu. Tempat dia duduk dulu, tempat dia duduk makan kacang sambil minum teh, duduk kau di situ bisa menghilangkan rindu. Quran yang dia baca dulu lengkap dengan rehalnya, bangun kau tengah malam, kau bentang sajadah, duduk kau di situ, kau buka Quran yang dia baca dulu, hilang rindu. Tapi setelah dia tak ada. Bro, jangan pacaran lagi lah. Ya elah, pacaran doang pun. Emang kenapa sih mau pacaran? Tak ada pacaran-pacaran. Tak ada tuh. Pacaran tuh penuh dengan penipuan, pencitraan, pembohongan. Ya, pacaran adalah haram dan itu adalah muqaddimah zina yang disebutkan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Gak ada pacaran yang islami. Ya pacaran, ya pacaran. Pacaran syar'i. Mana pacaran syar'i cilaka? Mana namanya pacaran tidak boleh? Terjebak dengan dunia pacaran, ya Allah, tidak akan pernah engkau mendapatkan kebahagiaan sejati ketika engkau masih berpacaran. Halo, sayang. Kita putus. Bro, sholat yuk. Doa aja lah sholat sana. Gue lagi mager nih. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, hukumnya dosa besar. Awas, hati-hati. Apa namanya sakar? Sakar ini tempat untuk menyiksa orang yang tidak sholat. Meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Yang meninggalkan sholat dosa besar, yang sangat besar. Besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat, keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Ketika tidak mendirikan sholat demi Allah, kafir di hadapan Allah. Seberapapun dosamu, jangan tinggalkan sholat. Yuk bro, yuk sholat yuk. Sebenarnya aku ini mau hijrah, cuman kayak berat gitu untuk mutusin dia karena nggak tahu gimana gitu. Kenapa berat mutusin pacar? Karena kita nggak cinta sama Allah. Kalau kita cintanya sama Allah, nggak berat ngelepas pacar itu. Dapetin Allahnya, baru dapetin akunya. Aku ini apa? Aku ini bisa jadi jodoh, aku ini bisa jadi rizki, aku ini bisa jadi kesehatan, mohon maaf, aku ini bisa jadi anak. Kalau mendapatkan Allahnya, kita bakal dapetin apa yang kita butuhin. Allah nggak pernah meninggalkan kita. Ingat, cuman kita yang sering meninggalkan Allah. Allah nggak pernah bosan mendengar doa ampunan kita. Cuman kita yang bosan berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, masalah sana sini bikin orang stres ya. Yang menyebabkan kita stres, yang menyebabkan kita putus asa adalah karena kita menggantungkan segalanya kepada makhluk, kepada kekuatan, kepada ilmu, kepada aset, kepada tabungan, kepada teman, apapun itu makhluk Allah Ta'ala. Kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik makhluk tersebut. Sedangkan Allah telah mengajarkan kalau kita pengen lepas dari semua kesusahan, maka sejak awal mintalah tolong kepada Allah, bergantunglah kepada Allah, jangan lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil, semuanya bisa dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo sayang, sebenarnya aku kangen sama kamu. Kan kamu tahu aku sayang banget sama kamu. Jangan percaya mulut laki-laki. Gombal. Aku nggak berani bilang buaya. Laki-laki buaya nggak berani karena buaya setia. Oh, buaya jangan kalian fitnah, nanti nggak tahan kalian dituntut buaya di hari kiamat. Buaya binatang paling setia sama bininya. Buaya kalau udah kawin, dia tidak akan kawin lagi dengan yang lain sampai bininya mati pun dia nggak kawin lagi. Cuman laki-laki lu udah tahu keranjang, mata keranjang, perempuan suka dikeranjangi laki-laki. Memang bodoh perempuan. Jangan percaya mulut laki-laki, siap? Daripada toksik mulu karena main game, mending tidur aja ya kan pas puasa, kan ibadah. Awas hati-hati, ada orang yang mengisi puasanya dengan banyak tidur. Bis tarawih tidur, bis subuh tidur, ke kantor cari musola tidur.
tidur lagi ya. Nah ini terjebak hadis palsu. Hadis yang berbunyi niyamus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu hadis palsu. Mas, hadis palsu, hadisnya palsu karena bertentangan dengan esensi puasa. Orang puasa itu banyak beraktivitas, bukan banyak tidur. Kalau orang tidur nggak ada amalan, sedangkan Nabi mengajak orang banyak beramal, maka cukuplah itu dalil menjadikan apa yang disampaikan dianggap sebagai hadis palsu. Coba aja kalau aku ini hidup di zaman Nabi, pasti aku ini jadi pengikut Nabi, ini jadi orang soleh, jadi sahabat Nabi. Coba antum bayangkan kalau antum hidup di fase itu, di perkampungan terpencil di muka bumi, ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku Nabi dan harus beriman. Kira-kira jadi Abu Bakar atau jadi Abu Jahal? Mampus, Abu Jahal, Abu Lahab. Sekarang gampang antum beriman, Quran sudah lengkap, masjid banyak, para dai-dai mubalik sudah banyak menyampaikan tentang hukum-hukum Islam. Tinggal ambil, belajar, amalin, mati, masuk surga. Mudah sekali. Zaman dulu teman-teman, turun 1 ayat, turun 2 ayat, dan ini kewajiban mematuhi loh, dan membela hidup mati. Gak gampang pada saat fase Mekah itu, luar biasa tuh. Wah parah men, besok puasa cok bang. Maka siapapun orang-orang yang puasa, yatruku ta'amahu wa syarabahu, meninggalkan makan minumnya, tapi dia mohon maaf tidak terputus dengan qaulaz zur, kata-kata yang kotor, yang jorok, perbuatan yang tercela, fala yahtaju lillahi ila siyamihi, maka Allah tidak butuh pada puasanya. Bahasanya begitu. Kata Allah, saya nggak butuh, ngapain kamu puasa? Saya nggak butuh. Hapus papi, hapus papi, hapus.